pergundulan, fragmentasi, dan juga ada industri-industri yang sebenarnya sudah mulai merambah gitu ya, wilayah-wilayah yang menjadi habitat satu-satunya orangutan Tapanuli ini sendiri. Nah, misalnya orangutan Tapanuli, mereka cuma hidup di Tapanuli, mereka cuma hidup di Batang Toru. Gimana dengan kita yang ada di Jakarta untuk bisa kenal sama mereka? Jadi hal-hal yang kecil aja, maksudnya sederhana, soal fakta kehidupan mereka itu sih yang biasanya kami sampaikan. Berbicara terkait wilayah habitat orangutan Tapanuli gitu, kita nggak cuma bicara di hutan lindungnya aja, tapi juga hutan-hutan penyangga yang sebenarnya itu banyak sekali ancaman-ancaman ekspansi ya, baik itu tadi ada emas, kemudian ada sawit, dan juga ada PLTA itu sendiri. Orangutan itu kan hanya terdapat di Indonesia dan Malaysia, dan ada 3 jenis, orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Nah, ketiga spesies ini sudah statusnya sudah terancam punah dan kritis, dan berdasarkan IUCN sudah masuk status critically endangered. Kejadian bencana ekologis gitu ya di September 2025 lalu yang sebenarnya membuat wilayah habitat satu-satunya ini menjadi salah satu epicentrum dan juga terdampak dengan adanya bencana ekologis itu sendiri, khususnya di wilayah Batang Toru. Halo Sobat Ekologi, kembali lagi bersama saya Lucy dalam program Bincang Ekologi di studio SIEJ Jakarta. Kali ini kita bakal berkolaborasi dan juga ngobrol bareng dengan teman-teman Satya Bumi yang sudah ada di studio gitu ya. Nah, kita bakal mencoba gitu ya membedah terkait cerita-cerita tentang hutan di Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera Utara, tepatnya itu di Batang Toru ya. Kita akan bercerita lebih dalam terkait spesies kunci orangutan Tapanuli yang kini terancam punah. Nah, siniar kali ini bertepatan dengan momentum Hari Orangutan Internasional yang akan jatuh pada 19 Agustus mendatang. Hari ini di studio SIEJ Jakarta sudah hadir 2 narasumber dari Satya Bumi, ada Kak Mimah dan juga Kak Ici. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu dan juga memperkenalkan Satya Bumi itu seperti apa sih Kak? Selamat datang. Halo Kak, halo Sobat Ekologi, salam kenal, aku Tamimah Ashila, biasa dipanggil Mima, Communication Officer dari Satya Bumi. Halo Sobat Ekologi, perkenalkan aku Rizky Cecilia Dewi, biasa dipanggil Ici, juru kampanye dari Satya Bumi. Oke, tadi kakak tanya soal Satya Bumi itu apa ya? Nah, Satya Bumi adalah organisasi kampanye lingkungan hidup di Jakarta. Kami punya 4 fokus area. Pertama, hutan dan biodiversitas, kemudian transisi energi berkeadilan, kemudian perlindungan pembelaan lingkungan hidup, dan business and human right. Dan yang akan kita bahas kali ini itu ada di fokus area pertama, soal hutan dan biodiversitas. Nah, yang soal hutan dan biodiversitas ini kita akan membahas terkait satwa kunci ya, orangutan Tapanuli yang ada di Sumatera Utara. Nah, saat ini teman-teman Satya Bumi juga sedang bersiap ya meluncurkan sebuah kampanye gitu ya yang dinamakan ada ekspedisi Hutan Merdeka yang akan dimulai bulan Agustus ini. Nah, selama 40 menit ke depan kita akan membedah secara dalam gitu ya terkait data tutupan hutan, ancaman hutan dan juga krisis ekologi yang ada di habitatnya gitu, dan juga peran ekologis orangutan itu sendiri. Bahkan kita juga bakal ngebahas ya terkait aksi kampanye yang bakal dilakukan oleh teman-teman Satya Bumi. Nah, kita mulai dari kacamata ekologi terlebih dahulu gitu ya. Mulai mungkin ke Kak Ici gitu ya. Banyak publik yang sebenarnya banyak orang tahu kalau orangutan itu kan sebenarnya satwa langka, kemudian dia juga endemik gitu ya. Nah, tapi dari ranah sains gitu kan, orangutan kan dijuluki juga sebagai petani hutan ataupun misalnya spesies payung gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih diceritain gitu ya terkait apa sih ketergantungan antara kelestarian hutan tropis di Indonesia khususnya gitu ya sama keberadaan orangutan itu sendiri? Oke, baik. Seringkali kita sebagai manusia memandang orangutan hanya sebagai satwa langka gitu ya. Nah, namun di Sumatera sendiri
itu sebenarnya memiliki 4 spesies kunci, di antaranya harimau, gajah, badak, dan orangutan gitu. Nah, dalam orangutan sendiri itu kenapa para saintis menjuluki sebagai petani hutan, karena perannya yang sangat krusial dalam menjaga regenerasi hutan dan ekosistem hutan gitu. Kenapa? Karena ketika orangutan itu beraktivitas dan mencari makan, kemudian mereka memakan buah berbiji besar, dan ketika mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain, secara nggak langsung gitu, mereka juga membuang kotorannya dan bijinya itu akan terjatuh ke dalam lantai hutan, dan ketika orang hutan itu juga bergerak, itu akan membuka tajuk-tajuk hutan yang membiarkan cahaya matahari masuk gitu ke lantai hutan, sehingga biji-biji ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini perannya orang hutan dalam menjaga regenerasi pohon-pohon yang ada di dalam hutan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa orangutan juga sering dijuluki sebagai spesies payung, karena ketika kita melindungi habitat orangutan dan orangutannya sendiri gitu, nah secara nggak langsung kita juga melindungi kehidupan dan sistem kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk satwa-satwa yang tinggal di dalam hutan dan kehidupan manusia secara keseluruhan gitu di dunia. Mengapa? Karena ketika hutan itu terjaga dengan baik, hutan juga bisa memberikan manfaat gitu ya bagi manusia. Misalnya memberikan sumber oksigen untuk kita bernafas, memberikan udara yang bersih dan sehat, kemudian juga menjaga stabilitas iklim, dan memberikan air gitu yang mengaliri rumah-rumah kita, dan menjaga kehidupan generasi mendatang, seperti itu. Wah, memang menarik banget ya. Jadi kalau orangutan itu punah gitu ya, regenerasi hutan juga akan terancam gitu. Bahkan juga kehidupan kita, bahkan untuk ke generasi kita yang akan mendatang. Nah, di Indonesia itu punya 3 spesies orangutan, yaitu orangutan Kalimantan yang sekarang hanya tersisa sekitar 104.000 individu, dan orangutan Sumatera 14.000 individu, dan yang paling kritis ini ya orangutan Tapanuli. Orangutan Tapanuli itu sendiri yang sebenarnya kisarannya itu kurang dari 800 individu, dan semuanya itu masuk dalam status IUCN Critically Endangered gitu ya. Nah, dari data Satya Bumi gitu ya, sebenarnya kan banyak analisa yang dilakukan oleh teman-teman Satya Bumi gitu. Mengapa sih hilangnya hutan di habitatnya yang saat ini, dan juga nggak cuma hilangnya hutan dan juga terfragmentasi ya dengan banyaknya ancaman-ancaman yang ada. Kenapa sih itu sangat bisa berdampak fatal ya bagi spesies kunci orangutan Tapanuli ini sendiri, Kak? Oke, salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup orangutan adalah terjadinya fragmentasi atau pemotongan habitat yang terpisah karena misalnya pembangunan industri, jalan, pemukiman, perkebunan, dan hal-hal lainnya gitu, seperti misalkan juga bisa terjadi karena bencana alam gitu. Nah, untuk ketiga spesies orangutan di Indonesia, orangutan Tapanuli merupakan salah satu spesies yang paling kritis. Kenapa? Karena jumlah populasinya kurang dari 800 individu, dan mereka itu baru ditemukan pada tahun 2017 dan merupakan spesies baru gitu. Kemudian survei populasi orangutan melalui metode perhitungan sarangnya gitu, sarang orangutan pada tahun 2001 sampai 2023 gitu ya, menunjukkan bahwa saat ini pada tahun 2023 jumlah populasi orangutan Tapanuli itu menurun gitu, sebesar 6,6% dari 2017 gitu. Yang awalnya diperkirakan sekitar 767 individu, sekarang menjadi 716 individu. Kalau kita melihat
penurunan ini sangat memprihatinkan karena sudahlah jumlah populasi orangutan Tapanuli ini kecil, tapi di dalam mereka hanya hidup di dalam satu habitat ya, di ekosistem Batang Toru, dan hanya ada satu-satunya di Tapanuli, di Sumatera Utara. Bahkan di dunia juga ya? Ya, bahkan di dunia, hanya satu-satunya. Namun habitat mereka juga terancam karena ada beberapa konsesi industri yang beroperasi di sana gitu. Pemberian izin-izin konsesi ini pun seharusnya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah gitu ya, karena ekosistem Batang Toru ini merupakan habitat satu-satunya bagi orangutan Tapanuli yang saat ini statusnya sudah terancam punah. Oke, terima kasih Kak Ici. Mungkin dari perspektif Kak Miman ya, ketika tadi bicara tentang ekologis ya, bagaimana ancaman-ancaman dan kondisi kritis dari orangutan Tapanuli ini sendiri. Nah, bagaimana sih cara Satya Bumi gitu ya, bisa mengkampanyekan ataupun mungkin kita sobat ekologi di sini kayak agak jauh nih bicara tentang orangutan Tapanuli gitu ya, taunya orangutan aja dan lain sebagainya. Nah, gimana nih cara agar kita pun bisa ikut peduli ya, ikut memahami bagaimana sih karakter dari misalnya orangutan Tapanuli itu sendiri? Iya, ada banyak cara, tapi mungkin dalam hal terdekat misalnya dalam konteks digital campaign gitu. Hal yang disampaikan mungkin tidak selengkap apa yang Ici sampaikan tadi bahwa kenapa sih disebut sebagai spesies payung gitu, tapi hal-hal yang unik kami mungkin sebutnya trivia. Misalnya, oh, orangutan tuh yang tanpa sengaja menanam lagi loh di hutan ketika dia setelah makan bijinya terbuang, bijinya tumbuh, dia jadi petani, itu maksudnya gitu. Kemudian kita nggak bisa sebut orangutan sebagai 1-2 ekor, tapi 1 atau 2 individu. Mungkin banyak orang masih mengira bahwa, oh orangutan, monyet, kera itu adalah satu hal, satu jenis gitu ya, satu rumpun keluarga. Tapi ternyata kan enggak. Orangutan punya gen yang lebih dekat dengan manusia, makanya disebutnya individu. Jadi hal-hal yang baru yang sebetulnya lebih mudah dipahami dan akhirnya bikin jadi dekat. Dan benar banget kalau tadi dibilang kan jauh ya. Mereka misalnya orangutan Tapanuli, mereka cuma hidup di Tapanuli, mereka cuma hidup di Batang Toru. Gimana dengan kita yang ada di Jakarta untuk bisa kenal sama mereka. Jadi hal-hal yang kecil aja, maksudnya sederhana, soal fakta kehidupan mereka itu sih yang biasanya kami sampaikan. Iya, apalagi sebenarnya kalau orang kota kan kayak petani itu identik dengan sawah aja gitu ya. Ketika di hutan itu akan seperti apa sih? Sebenarnya mirip sih sebenarnya. Karena ya tadi ya kemiripan antara individu dan juga berbeda kita menyebut orang hutan itu sebagai individu dan juga ekor gitu ya. Karena memang tadi peran emang orang hutan itu sangatlah penting bagi kehidupan kelangsungan generasi kita ke depan dan juga hutan itu sendiri. Nah, kita mungkin langsung masuk ke isu deforestasi ya. Tadi kan Kak Ici juga sempat menyebutkan ya bagaimana sih ancaman habitat dari Tapanuli, orangutan Tapanuli itu karena penggundulan, fragmentasi, dan juga ada industri-industri yang sebenarnya sudah mulai merambah gitu ya wilayah-wilayah yang menjadi habitat satu-satunya orangutan Tapanuli ini sendiri. Nah, juga mungkin teman-teman bisa mengingat gitu ya bagaimana sih kejadian bencana ekologis gitu ya di September 2025 lalu yang sebenarnya membuat wilayah habitat satu-satunya ini menjadi salah satu epicentrum dan juga terdampak dengan adanya bencana ekologis itu sendiri, khususnya di wilayah Batang Toru. Nah, Satya Bumi kan juga melakukan citra satelit ya, analisa citra satelit gitu ya di kawasan ini gitu ya. Sebenarnya apa sih temuan yang paling krusial ya terkait ekspansi-ekspansi industri yang beroperasi di sekitar ekosistem Batang Toru yang sebenarnya berkontribusi juga memperparah kondisi bencana Sumatera akhir-akhir ini? Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh ya, apa sih dampak dari aktivitas industri yang beroperasi di ekosistem Batang Toru ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya beberapa ancaman terhadap habitat satwa liar
termasuk orang utan gitu. Tidak hanya terjadi karena pembukaan hutan atau deforestasi saja gitu. Tapi memang deforestasi ini salah satu faktor yang dominan yang mengancam habitat mereka. Nah, hal-hal lainnya itu bisa disebabkan karena perburuan, perdagangan ilegal, kemudian juga konflik antara manusia dan hewan gitu. Nah, Satya Bumi melakukan pemantauan di ekosistem Batang Toru, yang dimana ekosistem Batang Toru ini sebenarnya memiliki luasan sekitar 250.000 hektar gitu. Dan di dalam ekosistem tersebut ada beberapa industri yang beroperasi. Nah, kami melakukan pemantauan di 3 industri yang beroperasi di sana gitu. Yang pertama ada PT Agincourt Resources, dia salah satu pemilik tambang emas. Kita biasa menyebutnya sebagai tambang emas Martabe Martabe. gitu. Nah, tambang emas ini memiliki area atau kontrak karya seluas kurang lebih 132.000 hektar gitu. Nah, dari luasan tersebut 40.000 hektarnya itu berada di dalam kawasan ekosistem Batang Toru, dan seluas 30.000 hektarnya itu berada atau tumpang tindih di hutan lindungnya gitu. Dan secara nggak langsung kan ketika PT Aginco Resources ini beroperasi atau membuka hutan lindung itu akan mengancam habitat orangutan Tapanuli itu sendiri. Namun sampai saat ini gitu ya, sampai tahun 2025 memang kalau kita lihat secara ekspansinya itu masih belum menyentuh hutan lindung, tapi mereka beroperasi di areal penggunaan lain yang sebenarnya secara legal itu dibolehkan gitu. Cuman kalau kita lihat lagi secara tutupannya, itu masih berupa hutan alam yang memiliki nilai ekologis tinggi gitu. Bahkan di studi biodiversitas sebelumnya juga ditemukan beberapa satwa liar termasuk beruang madu, siamang, harimau, dan orangutan gitu. Yang artinya sebelum adanya pertambangan ini di dalam hutan alam tersebut juga terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi gitu. Data kami Satya Bumi itu melakukan perhitungan berapa sih luasan ekspansi yang telah dilakukan tambang emas Martabe ini hingga 2025 perusahaan ini sudah membuka sekitar 603 hektar hutan alam gitu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemantauan ya di salah satu PLTA Batang Toru milik PT NSHE atau North Sumatra Hydro Energy yang sejak awal operasinya memang sudah ditentang oleh masyarakat sipil karena ini juga akan mengancam terhadap ekosistem Batang Toru termasuk habitat orangutan Tapanuli gitu. Dan kenapa kita juga melihat PLTA Batang Toru ini sebagai ancaman yang penting itu karena mereka beroperasi di sempadan sungai yang memiliki kelerengan tinggi gitu. Dan ketika pohon itu dibuka, nantinya ke depannya fungsi ekologis sempadan sungai ini tidak berfungsi kembali. Jadi ketika ada hujan dengan intensitas tinggi itu akan rawan longsor gitu. Dan dari longsoran itu kan ada tanah-tanah yang juga masuk ke dalam sungai. Nah, itu bisa meningkatkan sedimentasinya gitu. Kemudian yang ketiga ada dari PT Sago Nauli, sebuah perusahaan sawit yang juga beroperasi di ekosistem Batang Toru gitu. Nah, dari situ kami juga melihat bahwa salah satu perkebunan sawit ini
telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025 gitu. Terutama dampak yang terjadi di wilayah Sungai Garoga yang itu juga di dalam pemberitaan sangat hangat sekali ya gitu. Ada uh, apa uh, kayu-kayu gelondongan dan kayu-kayu yang roboh secara alami itu menghambat atau menyumbat jembatan Garoga ini, sehingga di wilayah Garoga ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir tersebut. Iya benar. Apalagi sebenarnya di wilayah tersebut kan menjadi, kunci ya habitat dari orangutan Tapanuli itu sendiri. Nah artinya kan kalau tadi, yang udah disebutkan oleh, Kak Ici bagaimana sih sebenarnya ada industri di sekitar habitat itu sendiri, bahkan di habitatnya sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman, berbicara terkait wilayah habitat orangutan Tapanuli gitu, kita nggak cuma bicara di hutan lindungnya aja, tapi juga hutan-hutan penyangga yang sebenarnya itu banyak sekali ancaman-ancaman ekspansi ya, baik itu tadi, ada emas, kemudian ada sawit, dan juga ada PLTA itu sendiri. Nah sebenarnya, tadi juga sempat disebutkan bahwasannya ada sekitar 603 hektar ya, yang sebenarnya itu, tutupan hutan yang, hilang gitu. Nah apa sih dampak langsung ya dari hilangnya tutupan hutan ini ya, terhadap terjadinya bencana ekologis meskipun tadi Kak Ici udah sempat me-mention terkait, kasus yang bencana, ekologi Sumatera di 2025 lalu dan juga, kaitannya sama keselamatan, habitat orangutan Tapanuli, di Batang Toru. Banyak sekali dampak yang terjadi ketika hutan itu kehilangan tutupannya gitu. Karena hutan itu kan memiliki fungsi ekologis yang sangat besar. Salah satunya adalah menjaga stabilitas lereng dan menjaga tata air karena hutan juga berfungsi sebagai penyangga gitu ya. Dan ketika hutan itu hilang, itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Ketika kemarin ya terjadi hujan dengan intensitas dan frekuensi yang cukup tinggi, seharusnya kan hutan itu berperan sebagai spons yang bisa menyerap air yang jatuh itu kan. Tapi ketika hutan itu tidak bisa berfungsi dengan optimal, maka air itu juga tidak bisa lagi diserap dan ditampung sehingga meluap gitu dan terjadi banjir. Nah, kemudian dampak dari kehilangan hutan ini juga memberikan efek domino terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri ya, termasuk juga terhadap keberlangsungan satwa-satwa yang tinggal di dalam hutan gitu. Pada November 2025 lalu itu banyak korban jiwa gitu ya dari bencana tersebut. Kemudian juga banyak pemukiman yang terendam, bahkan ada salah satu desa yang hilang gitu akibat tertimbun longsoran tersebut gitu. Dan di beberapa daerah juga daerah tersebut menjadi terisolasi karena jembatan yang putus, kemudian sarana prasarana fisik yang rusak gitu ya. Dan ketika bencana ini terjadi, itu akan memberikan biaya ekologis yang besar untuk memulihkan kerusakan tersebut gitu. Dan ketika biaya ekologis itu diperlukan untuk memulihkan hutan, siapa di sini yang akan berperan dalam memberikan biaya tersebut gitu. Dan kemudian yang kedua, kita juga melihat dari bencana tersebut ada salah satu individu orangutan Tapanuli yang tewas gitu. Walaupun ya secara temuan lapangan itu hanya ditemukan satu individu, namun para peneliti
itu membuat salah satu kajian yang di dalamnya menyebutkan bahwa perkiraan jumlah individu orangutan Tapanuli yang mati itu adalah sekitar 58 individu gitu, atau sekitar 7% dari jumlah populasinya saat ini gitu. Bahkan kehilangan 1% saja itu sudah bisa menambahkan tingkat keancaman atau tingkat kepunahan mereka gitu. Jadi sangat besar sekali dampaknya bagi kehidupan manusia dan kehidupan satwa liar yang ada di sana. Nah, benar banget tadi yang sebenarnya Kak Ici bilang ya terkait, sebuah temuan bahwasannya bencana yang terjadi di Sumatera itu nggak cuma berdampak pada manusia, tapi juga ada kehilangan kepunahan satwa yang bahkan angkanya itu mencapai 7%. Bahkan tadi dibilang kalau 1% aja itu sudah berdampak signifikan dan kita ingat kalau tadi jumlahnya aja udah kurang dari berapa? 800. Iya 800 gitu ya, dan itu menjadi semakin terancam nih wilayahnya dan menjadi sebuah pertanyaan juga ya, bagaimana nih regenerasi hutan batang toru, ke depan. Nah, kan sering banget kita Kak, terpapar ya dengan sebagai negara berkembang gitu ya, kita itu lebih suka kita masih membutuhkan misalnya industri, investasi gitu ya, untuk misalnya dalih agar kita ekonominya bisa lebih tumbuh gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang dari teman-teman Satya Bumi ya, menanggapi argumen seperti itu, seperti apa sih kalau kita melihat ya tadi ada deforestasi, ancaman terhadap bahkan udah menelan korban jiwa gitu ya bagi manusia maupun secara kerusakan ekosistem. Satya Bumi sebenarnya melihat bagaimana industri-industri ini juga kami juga mengakui bahwa adanya industri dan investasi yang berjalan di Indonesia itu juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia sendiri gitu ya. Cuman salah satu hal yang kami highlight itu adalah terkait dengan kenapa industri-industri ini itu beroperasi di dalam hutan gitu, dan kenapa harus selalu mengorbankan hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi gitu. Kemudian kami juga mengadvokasi mengenai bisnis dan industri yang bertanggung jawab, di mana ketika industri itu beroperasi, mereka tidak boleh membuka hutan, kemudian juga harus melihat harus meminta persetujuan atau FPIC dari masyarakat terlebih dahulu kan. Mungkin FPIC itu apa? FPIC itu mungkin dijelaskan. Oke, jadi FPIC ini adalah salah satu mekanisme di mana perusahaan seharusnya meminta partisipasi dan konsultasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat sebelum mereka membuka industrinya di sana gitu. Jadi sebelum beroperasi mereka harus mendapatkan persetujuan dulu dari masyarakat. Kita biasa menyebutnya sebagai padiatapa ya. Jadi singkatan FPIC itu adalah Free Prior Informed Consent ya. Harus mendapatkan konsen dari masyarakat terlebih dahulu gitu. Jadi salah satu syarat bisnis atau industri yang bertanggung jawab itu adalah ketika mereka tidak membuka hutan dan tidak menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM di lapangan. Seperti itu. Nah, bicara kalau misalnya tadi bisnis yang bertanggung jawab gitu ya, apakah memang sejauh ini ya dari perspektif dari Satya Bumi, benar nggak sih ada yang bisnis bisa melaksanakan itu gitu ya di Indonesia yang juga bisa berkontribusi terhadap ekonomi kita? Iya, dalam konteks Batang Toru misalnya, itu kan tidak terchecklist sama sekali ya, FPIC-nya tidak ada, kemudian mereka masuk ke dalam kawasan hutan lindung, kalau tadi pertanyaannya ada atau enggak, di Batang Toru nggak ada, tuh. Dan, itulah yang diadvokasi sama Satya Bumi dan sebetulnya kami nggak hanya sendiri gitu, tapi juga, berkolaborasi sama organisasi lokal, sama masyarakat di sana yang
bisa kasih informasi sebetulnya kondisinya seperti apa. Kalau teman-teman ingat, pasca bencana kemarin, pemerintah itu menjanjikan mencabut izin perusahaan-perusahaan tersebut, yang karena memang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Tapi nyatanya setelah wacana, kami sebut wacana karena setelah itu tetap beroperasi. Tuh, jadi kalau tadi pertanyaannya ada atau enggak dan dalam konteks Batang Toru, merujuk ke pernyataannya pemerintah berarti nggak ada karena mau dicabut. Tapi kenapa itu akhirnya dioperasikan lagi, itu yang akhirnya jadi PR kami untuk melakukan advokasi lagi dan mungkin kita semua, bukan cuma Satya Bumi. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kadang cuma gertak sambel aja ya ketika emang, eee, semacam pemadam kebakaran aja. Jadi kayak ada kejadian, misalnya kebakaran nggak cuma bicara tentang ekologis yang tadi banjir bandang gitu ya, misalnya kebakaran hutan dan lain sebagainya, pemerintah hadir sebagai pahlawan kesiangan gitu ya, tapi itu hanya di awal gitu ya, tapi nggak ada sama sekali, tindak lanjut dari kejadian-kejadian ataupun apa ya, fakta yang benar-benar mereka melakukan itu. Nah, padahal kan sebenarnya fakta tadi disebutkan juga ya, kayak ekosistem, eee, yang ada di hutan ya, khususnya di Batang Toru itu kan nggak mungkin tergantikan ya gitu. Bahkan sebenarnya kalau bicara nilai kerusakan ekologis itu cukup signifikan yang cukup tinggi dibandingkan kita memulihkan hutan yang tadi disebutkan oleh Kak Ici. Nah, kalau dari Satya Bumi sendiri ada nggak sih penghitungan ya, misalnya kerugian ekologis itu bisa dinilai lebih tinggi daripada sebenarnya investasi yang didapatkan oleh, pemerintah maupun masyarakat sekitar? Kalau untuk penghitungan berapa sih kerugian ekologis gitu, kalau Satya Bumi sendiri tidak, menghitung itu. Tapi beberapa artikel gitu ya menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu, sudah diperkirakan ya berapa sih, nilai yang harus mereka bayar untuk menggantikan, kerusakan ekologis yang terjadi di ekosistem Batang Toru gitu. Itu nilainya hampir ya miliaran sampai triliunan rupiah gitu ya bagi, salah satu industri saja gitu. Sangat besar sekali. Ya, bahkan cukup besar sekali, bahkan ketika pun itu terbayarkan, memungkinkan nggak sih itu bisa pulih? Iya. Atau membutuhkan waktu yang cukup, berapa lama untuk benar-benar memulihkan dari kerusakan yang sudah ada? Iya, proses pemulihan, lingkungan itu kan butuh waktu ya, dan ketika misalnya salah satu perusahaan sudah didenda nih, eee, miliaran atau triliunan rupiah untuk memulihkan ekosistem atau lingkungan tersebut, kita juga harus memantau, bagaimana sih, perkembangannya gitu, bagaimana tanggung jawab perusahaan ini, apakah itu cuman, persetujuan di atas kertas aja atau memang benar-benar diimplementasikan ke lapangan gitu. Karena sampai saat ini, kita melihat belum, ada upaya yang maksimal gitu untuk memulihkan, kondisi, di lapangan gitu ya. Khususnya, untuk upaya restorasi atau penanaman di hutan yang sudah rusak gitu. Dan ketika, eee, pohon-pohon ini ditanam, di hutan yang sudah rusak, itu membutuhkan, waktu yang sangat lama untuk bisa pulih ke kondisi semula gitu. Jadi ketika kita tidak segera melakukan upaya penanaman atau restorasi, nah kedepannya kan di sana di ekosistem Batang Toru ini merupakan salah satu ekosistem yang kritis dan rawan bencana gitu ya. Dan ketika ada, hujan lagi, kemudian juga ada bencana-bencana alam yang lain, misalnya gempa, karena, sebenarnya di ekosistem Batang Toru itu merupakan salah satu wilayah yang rentan juga, terhadap gempa gitu. Itu merupakan jalur patahan aktif, seismik gitu. Nah, dan ketika ada bencana lagi, maka sebelum itu benar-benar pulih dan, apa ya, sebelum benar-benar pulih
ke kondisi semula, maka bencana yang akan terjadi selanjutnya bisa terus terjadi secara berulang dan memberikan dampak yang lebih parah lagi gitu. Nah, benar. Jadi kayak sebenarnya bicara terkait kerusakan lingkungan ya, kita juga perlu mendorong ya untuk upaya pemulihan dan restorasi nggak cuma dilakukan oleh pemerintah, tapi juga, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah melakukan kerusakan itu sendiri. Bahkan tadi disebutkan kalau sebenarnya wilayah Batang Toru itu nggak cuma tadi terjadi, rawan tidak hanya terancam oleh industri-industri itu sendiri, tapi juga ternyata rawan bencana dan itu yang menjadi titik, kritis dan juga, kritis nggak cuma ekologisnya, tapi juga wilayahnya yang memang, sangat mengancam, apalagi spesies, yang sebenarnya menjadi kunci dan juga sudah mulai terancam. Nah, merespon, krisis, ekologi yang ada di, Batang Toru dan juga, mungkin, ekosistem populasi orangutan secara, di Indonesia ini sendiri gitu ya. Nah, Satya Bumi kan akan menggelar nih sebuah kampanye ya, kalau tadi, Kak Mimah cerita ya bagaimana sih, mungkin menjadi salah satu dorongan ya untuk menciptakan sebuah bisnis yang bertanggung jawab ataupun, sebuah upaya untuk penyelamatan orangutan itu sendiri gitu ya melalui ekspedisi, Hutan Merdeka. Nah, yang bakal dimulai di Agustus ini ya, mungkin, Kak Mima bisa bercerita nih, apa sih sebenarnya latar belakang gitu ya dan tujuan dari, adanya ekspedisi ini? Oke. Tadi kita udah banyak bicara ya soal ekosistem Batang Torunya, orangutan Tapanulinya. Terus, ya di bulan Agustus Satya Bumi akan buat ekspedisi Hutan Merdeka. Benar itu adalah kampanye Satya Bumi yang memang tujuannya untuk mengkampanyekan perlindungan orangutan dan hutan. Kenapa namanya ekspedisi Hutan Merdeka? Karena ini adalah satu perjalanan, nanti akan ada 5 pesepeda. Kampanye ini sebetulnya bukan cuma dibuat sama Satya Bumi, tapi ada komunitas sepeda Cemong dan juga kamerawan jurnalis Indonesia atau KJI. Dan ini adalah kali ketiga kami. Sebelumnya di kali pertama dan kali kedua, pawai sepeda untuk mengkampanyekan perlindungan orangutan itu hanya dilakukan di Jakarta. Tapi tahun ini kami coba melakukan perjalanan itu dari Jakarta sampai Batang Toru. Dan balik lagi, tadi baru menjelaskan kenapa namanya ekspedisi. Kemudian kenapa Hutan Merdeka? Apa sebetulnya yang mau dimerdekakan? Karena kami rasa hutannya itu belum merdeka dari deforestasi tadi, dari kemudian masuknya industri yang mereka nggak mempedulikan lagi sebetulnya hutan itu apakah hutan lindung, apakah itu rumah bagi satwa endemik. Dan hal-hal itu yang kami lihat memang masih terus mengancam hutannya. Jadi rasanya perjalanan ini bukan cuma perjalanan kami aja, tapi juga mau menceritakan dan mengajak lebih banyak orang untuk punya kepedulian, kemudian punya alasan kenapa harus sama-sama memerdekakan hutan itu. Nah, tapi mungkin aku lebih penasaran kenapa harus sepeda gitu ya? Apa kaitannya misalnya dengan mungkin kerusakan, lingkungan ataupun misalnya dengan, spesies yang sebenarnya mau diupayakan keselamatannya ini? Pertama, dengan bersepeda sebetulnya kami meyakini kami bisa melihat lanskap Sumatera jauh lebih dekat. Karena kan dia adalah salah satu alat transportasi yang paling kecil ya kalau kita bandingkan dengan motor atau mobil. Dan ketika melakukan perjalanan, akhirnya kita bisa lebih dekat dengan hutan. Dan bukan hanya, walaupun tujuannya Batang Toru dan Tapanuli, tapi kan melakukan perjalanan itu dari ujung Sumatera, ujung selatan Sumatera, sampai ke sana, dan itu melewati banyak hutan. Lewat bersepeda, kami harap kami bisa lebih dekat, merasakan langsung udaranya seperti apa, hutannya sudah seperti apa, dan ceritanya jadi lebih orisinil aja gitu untuk disampaikan. Selain itu juga tentu karena sepeda lebih ramah lingkungan, dan itu yang kami lakukan untuk melakukan kampanye untuk tujuannya juga penyelamatan lingkungan hidup. Oke. Nah mungkin, Kak Mima juga bisa cerita nih, kayak perjalanan dari Jakarta ya sampai nanti, di Batang Toru. Mungkin ada titik-titik mana aja yang mungkin,
kampanye apa aja sih Hmm. selain mungkin kita bersepeda gitu untuk bisa bicara tentang hutan ini sendiri? Iya, tentu walaupun namanya ekspedisi hutan merdeka dan tadi dengan pesepeda, nanti akan ada 5 pesepeda, tadi aku belum sebutkan, akan ada 5 pesepeda profesional yang melakukan perjalanan itu. Tapi kami memang nggak hanya merekam tadi ya, kegiatan bersepedanya atau hutannya aja, kami akan berhenti di beberapa provinsi. Kami akan berhenti di Sumatera Selatan untuk berdiskusi dengan komunitas yang ada di sana, kemudian juga bertemu dengan teman-teman media untuk meminta bantuan sebetulnya mengamplifikasi kampanye ini. Kemudian kami lanjut ke Jambi dan bertemu dengan teman-teman mahasiswa untuk melakukan diskusi, bicara soal bencana ekologis juga karena ternyata ketika mempersiapkan agenda ini dan berkomunikasi dengan banyak kolaborator di tiap daerah yang akan kami singgahi itu, mereka sama-sama menyetujui bahwa Sumatera rawan bencana ekologis. Jadi bukan cuma Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang kemarin sudah harus jadi korban gitu dari kerusakan lingkungan dan lainnya. Dari Jambi kami akan lanjut ke Sumatera Barat. Nanti di sana akan bergabung dengan teman-teman yang juga punya agenda untuk melakukan diskusi. Kemudian ada kami sebutnya mini gigs untuk bisa menyampaikan lebih banyak soal bukan cuma soal hutan tapi juga bukan cuma soal kerusakan hutannya tapi gimana kita bisa menjaga atau bahkan merestore yang tadi ya restorasi yang sudah rusak. Terus baru nanti sampai di Sumatera Utara itulah nanti akan ada puncak dari perjalanan ini. Yang em, aku berharap sih teman-teman bisa menunggu itu dan stay tune gitu ya, stay tune perjalanan kami karena kami akan terus mengupdate-nya dan untuk tahu apa sih sebetulnya acara puncak yang ada di Batang Toru. Nah, mungkin buat sobat-sobat ekologi yang lagi mendengarkan podcast ini gitu ya, gimana tuh cara bisa ikut berpartisipasi mungkin ya, ataupun kali dia juga bikers gitu ya, gue boleh ikutan gak sih dalam kampanye ini sendiri dan bagaimana sih sebenarnya caranya itu mungkin? Di beberapa daerah kami akan dibantu sama kolaborator lokal akan menghubungi teman-teman komunitas sepeda. Jadi kalau ditanya bisa bergabung atau enggak, kita bisa berdiskusi, tapi memang nggak di semua daerah teman-teman bisa bergabung dalam rombongan perjalanan. Karena ada waktu-waktu yang mungkin nggak sesuai, kayak misalnya nggak di setiap provinsi kan kami berhenti di weekend gitu, tapi ada juga weekday dan untuk tetap bisa terhubung sama teman-teman pesepeda ataupun teman-teman di setiap provinsi, makanya kami melakukan diskusi-diskusi komunitas itu. Jadi nanti bisa berbagi juga sama pesepedanya, pun bisa ngobrol sama kami Satya Bumi dan organisasi lokal, sebetulnya apa sih pesan yang mau disampaikan dan bakal diamplifikasi bersama. Berarti sebenarnya kalau diskusinya bisa terbuka secara umum ya buat teman-teman yang mungkin ada di titik-titik wilayah tersebut gitu ya, nanti bisa langsung aja ikutin follow Instagram-nya Satya Bumi gitu ya untuk bisa mengetahui informasi terkini perjalanan dari teman-teman itu sendiri. Nah tadi sebenarnya dari momentum ekspedisi ini ya, selain tadi ya cerita tentang hutan gitu, apa yang mau dibawa, hal lainnya adakah yang mau dibawa dalam kampanye ini Iya, merekam semua lanskap lingkungan hidup yang ada di Sumatera. Sebetulnya mau menceritakan itu juga. Mmm, bahwa misalnya kenapa kami mau merekam itu, karena, mmm, ada banyak hal yang mungkin nggak diketahui sama kita yang ada di Jakarta. Sebetulnya sekarang kondisi hutan di Sumatera seperti apa sih? Apa sih yang masih bisa kita pertahankan? Apa sih yang harus kita pulihkan? Dan itu yang akan dibawa. Jadi nanti teman-teman atau sobat ekologi mungkin nggak cuma melihat pesepedanya menggoes aja, tapi melihat ya keindahan Pulau Sumatera juga. Kemudian kami harap kami tidak menemukan banyak titik-titik yang bikin miris gitu ya dari hutan dan lingkungan di Sumatera, tapi mungkin kalau itu ada, teman-teman bisa lihat dan bisa jadi alasan teman-teman kenapa bisa bergabung dan kami harap teman-teman dan sobat ekologi mau bergabung dengan kami untuk mengkampanyekan isu ini. Nah, oke. Itu dari tapi kalau dari Kak Ici sendiri ya, dari kampanye ini ya, kan sebenarnya juga banyak, nggak cuma masyarakat umum, tapi banyak juga bakal mengajak teman-teman komunitas, orang-orang muda gitu ya. Apa harapan mungkin dari perspektif kampanye ya, hutan untuk dalam kampanye ini?
Kalau ditanya harapan ya, harapan dari kami sendiri gitu ya, terhadap kampanye, perlindungan orangutan Tapanuli ini dan untuk kampanye GOES, yang diselenggarakan oleh, Satya Bumi dan teman-teman lainnya gitu. Kami sih, berharap agar, anak-anak muda, dan orang-orang dari berbagai kalangan gitu ya, bisa sadar dan aware terhadap keberadaan dari orangutan Tapanuli yang, memiliki peran krusial, di dalam ekosistem hutan dan hanya ada satu-satunya, dan habitatnya hanya ada satu-satunya di dunia gitu. Dengan, melakukan kampanye-kampanye tersebut, kita bisa secara tidak langsung menyuarakan tentang, perlindungan orangutan Tapanuli dan, mungkin bisa, memberikan, dorongan gitu ya kepada pemerintah agar, pemerintah lebih lebih bisa memperhatikan, keberadaan mereka gitu dan meningkatkan perlindungan, terhadap ekosistem dan orangutan Tapanuli itu sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Mima dan juga, Kak Ici gitu ya. Kalau tadi udah kita bicara tentang deforestasi, ancaman habitat ya bagi orangutan, Tapanuli, kemudian juga ekspedisi dan juga tuntutan-tuntutan yang sebenarnya teman-teman ingin suarakan agar mungkin nggak cuma Satya Bumi aja yang bercerita gitu ya, tapi, kita semua gitu ya, merasa juga dekat dengan mereka dan juga, bisa turut ataupun, mendorong gitu ya, komitmen pemerintah dan juga perusahaan untuk tetap menjaga kelestarian, khususnya di wilayah Batang Toru. Nah, apa sih pesan kunci yang sebenarnya teman-teman ingin, suarakan ya kepada publik gitu ya, dan pada pendengar di Hari, Orangutan Internasional, tahun ini? Menyelamatkan satu, individu orangutan Tapanuli bukan hanya menyelamatkan, satu spesies saja, tetapi, tentang, menyelamatkan hutan dan kehidupan, manusia di generasi mendatang. Karena orangutan sendiri berperan sebagai petani hutan yang menjamin regenerasi pohon-pohon di dalam hutan yang secara tidak langsung maupun langsung hutan itu juga bisa memberikan, manfaat kepada kehidupan manusia itu sendiri. Dan ketika kita menjaga orangutan, kita juga menjaga hutan dan menjaga, manusia dan kehidupan generasi manusia di masa mendatang. Iya, jarak geografis sebetulnya nggak jadi alasan pun untuk kita nggak terlibat dalam perlindungan orangutan dan hutan. Jadi, dalam konteks kampanye ini kan juga kami menargetkan teman-teman urban, teman-teman orang muda. Alasannya sederhana, karena masyarakat yang tinggal di lingkar utama ekosistem, mereka itu sangat paham bagaimana kondisi orangutan dan hutan dan bagaimana cara, menjaganya. Dan kami mau lebih banyak lagi dalam tanda kutip "sekutu" untuk bisa bergabung dalam hal ini, dan itulah yang kami harapkan teman-teman bisa tangkap dan teman-teman bisa bergabung dalam kampanye ini. Dan mungkin, kami punya semacam jargon ya untuk kampanye ini, kenapa akhirnya melakukan ekspedisi, kenapa mau melakukan perlindungan orangutan, karena apa, Ci? No second harm. And we should restore their forest. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Mima dan juga, Kak Ici yang sudah berbagi perspektif ya kepada para pendengar SIEJ gitu ya, terkait orangutan Tapanuli di studio, SIEJ, hari ini. Buat sobat-sobat ekologi, mari ikut kita terus, menyuarakan gitu ya, berisik dan menyebarluaskan, kampanye terkait hutan dan juga perlindungannya khususnya bagi spesies kunci orangutan Tapanuli yang ada di Batang Toru gitu ya. Teman-teman bisa memantau langsung gitu ya, perjalanan ekspedisi Hutan Merdeka, langsung di, Instagram-nya Satya Bumi gitu ya, akan mulai dari 2 Agustus gitu ya sampai, di puncaknya 19 Agustus gitu ya. Jadi
Jangan lupa follow gitu ya, seluruh informasi dan juga dokumen, pendukung juga bisa, teman-teman dapatkan langsung dari Satya Bumi ataupun teman-teman juga bisa mengaksesnya, di tautan deskripsi pada, episode kali ini. Nah, saya Lucy bersama teman-teman, tim produksi siniar, SIEJ di Jakarta, pamit undur diri gitu ya. Selamat Hari Orangutan Internasional, jaga hutan, jaga bumi kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.